Rek, kalian tahu nggak? Bandara Noto Hadinegoro Jember yang dulu dikenal sering sepi, bahkan sempat berhenti melayani penerbangan komersial, sekarang hidup lagi. Mulai ada rute ke Jakarta, ada jadwal baru ke Bali, sampai rencana pengembangan runway buat masa depan. Banyak yang belum tahu, Rek. Ternyata perjalanan bandara ini penuh liku-liku. Ada drama, ada harapan besar, ada juga kejutan baru yang muncul tahun 2025 ini. Jadi, duduk sing nyaman ya, Rek. Aku bakal bawakan cerita lengkapnya untuk kalian. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share agar Janto makin semangat membuat konten-konten tentang dunia penerbangan. Awal mula Bandara Noto Hadinegoro. Bandara Noto Hadinegoro ini dibangun sebagai jawaban atas kebutuhan konektivitas Jember. Kabupaten ini dikenal dengan komoditas unggulan seperti kopi, coklat, tembakau, dan pariwisata alam yang luar biasa. Tapi akses transportasi dulu ribet pol ya, Rek. Kalau warga Jember mau ke Jakarta, harus ke Surabaya dulu. Perjalanan darat kurang lebih 5-6 jam baru bisa terbang. Pemkab berpikir, loh Rek, masa kota sebesar Jember nggak punya akses udara langsung? Akhirnya bandara ini dikembangkan supaya ekonomi daerah bisa tumbuh lebih cepat. Masa sepi dan vakum operasional. Sayangnya, Rek, perjalanan bandara ini nggak mulus. Ada masa di mana bandara kayak stadion nggak ada pertandingannya. Pesawat jarang mendarat, rute berganti-ganti. Bahkan layanan perintis seperti Susi Air berhenti beroperasi pada awal 2025. Bandara jadi sepi, penerbangan komersial tidak ada, hanya aktivitas non-penumpang. Bahkan, banyak warga Jember sendiri lupa kalau mereka punya bandara aktif. Ini fase yang bikin banyak orang pesimis. Apa bandara Jember ini bisa hidup lagi? Nah, ternyata bisa, Rek. Bahkan comeback-nya lumayan mengejutkan. Reaktivasi resmi 17 Agustus 2025. Momentum baliknya bandara ini mulai pas 17 Agustus 2025. Tepat hari kemerdekaan, Pemkab Jember resmi mengumumkan bahwa Bandara Noto Hadinegoro diaktifkan kembali untuk layanan penerbangan komersial. Reaktivasi ini bukan sekedar simbolis ya, Rek. Pemerintah daerah waktu itu sudah menyiapkan beberapa kerjasama dengan maskapai untuk membuka rute baru. Bandara diberesi, apron dan terminal dipersiapkan, dan masyarakat mulai menunggu kabar baik. Dan setelah pengumuman itu, muncullah dua nama maskapai yang banyak dibahas warga Jember, yakni Flyjaya dan juga Wings Air. Rute Jember-Jakarta oleh Flyjaya. Flyjaya, maskapai pendatang baru yang banyak dibicarakan di tahun 2025, menjadi yang pertama mengumumkan rute Jember-Jakarta. Awalnya, jadwal penerbangan direncanakan bulan September. Setelah penyesuaian tanggal operasional, direvisi lagi menjadi 23 September 2025. Masyarakat senang, tiket sempat diburu, dan penerbangan perdana berjalan lancar. Tapi, Rek, drama muncul lagi. Setelah 6 kali penerbangan, pada 14 Oktober 2025, Flyjaya menghentikan sementara operasional rute Jember-Jakarta. Wih, ada apa ini? Bukan dibatalkan permanen ya, Rek, tapi ditunda sementara karena penyesuaian internal maskapai dan pengaruh load factor yang belum stabil.
Ini sempat masyarakat bertanya-tanya, "Loh Rek, kok berhenti lagi? Apakah rutenya lanjut?" Sampai sekarang, Flyjaya masih dikabarkan akan melanjutkan rutenya setelah evaluasi. Tapi belum ada informasi tanggal pastinya. Rute baru Wings Air Jember Denpasar. Kabar baiknya, Rek, maskapai lain ikut masuk mulai Desember 2025. Wings Air resmi membuka rute Jember Denpasar. Frekuensinya Senin, Rabu, dan Jumat. Jenis pesawatnya ATR 72. Rute ini penting pol, Rek, karena Jember ini dekat dengan Bali dari sisi wisata. Banyak mahasiswa, pekerja, dan turis butuh akses cepat ke Denpasar. Dan selanjutnya, harga promo pembukaan di beberapa sumber disebut mulai sekitar 850 ribuan, tergantung musim dan kursi yang tersedia. Rute ini juga membuka koneksi lanjutan ke kota-kota besar melalui Bali. Jadi meskipun Flyjaya sempat stop sementara, bandara tetap punya layanan komersial aktif. Kenapa bandara ini pakai ATR, bukan Airbus atau Boeing? Pertanyaan paling sering muncul. Cak, kok pesawatnya ATR dok? Nggak ada Boeing, nggak ada Airbus. Jawabannya sederhana tapi teknis, Rek. Runway Bandara Jember ini panjangnya sekitar 1.705 meter. Untuk ATR 72, aman dan ideal. Tapi untuk pesawat jet besar seperti Boeing 737 atau Airbus A320, runway segini terlalu pendek, Rek. Bukan cuma masalah panjang landasan, tapi juga faktor elevasi, bobot maksimum, dan juga performa saat take off. Mau dipaksa, mbok ngeri, Rek, bisa nelosor sampai sawah ya. Makanya, maskapai yang cocok ya Wings Air atau pesawat jenis turboprop yang lainnya. Ada wacana perpanjangan runway di masa depan, tapi belum ada realisasi konkret per 2025. Potensi ekonomi penting banget buat Jember. Kehadiran penerbangan reguler ke Jakarta dan Bali ini punya dampak besar loh, Rek. Pertama, wisata ya. Jember punya Papuma, Rembangan, Pantai Watu Ulo, sampai event GFC. Wisatawan dari Jakarta selama ini males karena harus ke Surabaya dulu. Sekarang bisa langsung ya. Yang kedua, UMKM. Produk unggulan Jember ini bisa lebih cepat dipasarkan. Ada kopi, kakao, tembakau. Semuanya bisa menjadi peluang distribusi yang lebih luas. Yang ketiga, pertumbuhan bisnis lokal. Semakin mudah orang keluar masuk Jember, semakin besar peluang investasi dan juga ekonomi daerah bergerak. Tantangan, tiket dan frekuensi. Tapi Rek, kenyataan di lapangan tetap harus kita bahas. Yang pertama, harga tiket. Beberapa warga bilang harga rute Jember lebih mahal dari rute via Surabaya. Ya wajar, Rek, karena ATR kapasitasnya lebih kecil dan operasionalnya beda. Yang kedua, frekuensi penerbangan. Kalau cuma 3 kali seminggu, masyarakat kadang masih pilih naik mobil 6 jam ke Surabaya yo. Yang ketiga, load factor. Rute cuma bisa bertahan kalau kursi terisi cukup. Inilah yang menjadi catatan di kasus Flyjaya. Masa depan Bandara Jember. Kalau bicara masa depan, ada 2 skenario utama. Skenario pertama, jika rute Wings Air stabil dan rute Flyjaya lanjut kembali, bandara ini bisa terus hidup, bahkan bisa tambah rute baru ke Jogja, Makassar, atau Balikpapan. Skenario kedua, jika runway benar-benar diperpanjang di masa depan, maskapai jet bisa masuk. Efeknya langsung naik kelas, frekuensi banyak, harga bisa lebih murah, konektivitas makin luas. Tapi untuk saat ini fokus utamanya adalah konsistensi rute dan harga tiket yang masuk akal.
Jadi Rek, perjalanan Bandara Noto Hadinegoro Jember ini kayak film. Dari sepi, bangkit lagi, ada drama maskapai, ada rute baru ke Bali, dan masih ada potensi masa depan yang cukup besar. Menurutmu Rek, apa yang harus jadi prioritas? Frekuensi penerbangan, harga tiket, atau runway diperpanjang? Tulis komentarmu ya Rek, aku bakal baca satu persatu. Canto pamit, sampai ketemu di video selanjutnya.